Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia pasca sarjana UMN Al-Wasliyah melaksanakan penyuluhan bahasa surat menyurat kepada staf administrasi UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut Bulan Bahasa di Oktober mendatang. Program studi pendidikan bahasa Indonesia pasca sarjana UMN Al-Wasliyah melaksanakan penyuluhan bahasa surat menyurat resmi bagi staf administrasi di lingkungan UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini diadakan pada 28 September 2021 di ruang rapat Abdul Halim Harahap Kampus Yunus Karim. Penyuluhan surat menyurat ini dilaksanakan untuk menyambut Bulan Bahasa di Oktober mendatang. Sebanyak 20 orang mengikuti kegiatan ini. Mereka merupakan perwakilan dari setiap unit yang ada di UMN Al-Wasliyah. Penyuluhan ini dilakukan untuk menyeragamkan bentuk penulisan surat resmi maupun tidak resmi. Maka kita berpikir untuk mengisi kegiatan di bulan Oktober itu ada satu gagasan dari teman-teman. Alangkah baiknya kita buat satu pelatihan kebersamaan tentang surat menyurat yang berhubungan dengan tata kelola administrasi yang ada di UMN Al-Wasliyah, karena sering kita lihat dalam bentuk surat resmi ataupun tidak resmi ada beberapa hal-hal yang perlu kita seragamkan dalam bentuk penulisannya. Maka kita undanglah beberapa pakar yang memang bidangnya dalam bahasa. Yang kedua, dari peserta kita ini kan ada 20 orang. Dari 20 orang ini terdiri dari 6 fakultas ditambah dari unit masing-masing, karena kita mengingat dari semua unsur ini kan perlu keseragaman dalam bentuk penulisan surat-surat itu. Nah, itu salah satu program kita. Banyak sekali materi yang disampaikan oleh narasumber pada penyuluhan kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Safwan Hadi Umri. Beliau menyampaikan materi mengenai bahasa Indonesia dalam surat kedinasan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam surat kedinasan, dan juga pelatihan. Adapun materi yang kita sampaikan itu ada 3. Pertama, bahasa Indonesia surat menyurat kedinasan. Apakah bentuknya, polanya, ragamnya, ya kan, jenis-jenisnya, itu semuanya kita uraikan. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam penulisan surat menyurat kedinasan ini. Apakah memang sudah cocok, baik itu bersistem artinya ya, berkaidah, normatif, ya kan, teratur, itu dia. Dan yang benar itu artinya sesuai dengan logika yang benar. Ada nanti pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu adalah pemantapan sajanya. Sebab tiap hari mereka ini kan berhadapan dengan surat menyurat dinas ini kan, yang juga menjadi satu pembiasan mereka di dalam lalu lintas komunikasi resmi ini. Jadi pentinglah pemantapan. Kalau ada yang keliru kita revisi, kalau yang salah kita perbaiki. Jadi sifat kita itu hanyalah lebih banyak dialogis sajalah ya, komunikasi dari hati ke hati. Bagaimana kita mampu meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam surat menyurat kedinasan ini secara tertib dan baik. Selain itu, Bapak Sutikno SPD MPD PhD yang juga merupakan narasumber pada kesempatan kali ini menyampaikan materi mengenai Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kali ini materi dalam kegiatan ini saya menyampaikan tentang Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Hal ini sangat penting bagi kita yang ada di perguruan tinggi agar dalam setiap kegiatan administrasi itu tidak lagi salah dalam penulisan baik nama, gelar, dan sebagainya. Selain itu juga hal ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan yang mungkin belum mendapatkan materi ini ketika dulu kuliah ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lain, sehingga selalu menimbulkan hal-hal yang salah kaprah kan gitu. Nah, apa itu salah kaprah? Salah tapi dibenarkan. Nah, melalui kegiatan kali ini kita ingin membenarkan, bukan lagi membuat salah kaprah, tapi membenarkan melalui peraturan ejaan bahasa Indonesia yang terbaru.
Penyuluhan mengenai surat menyurat ini dirasa sangat bermanfaat oleh peserta. Para peserta mendapat wawasan baru mengenai penulisan surat menyurat. Sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya yang bekerja di bidang administrasi, yang barangkali di sana-sini mungkin ada kalimat-kalimat yang selama biasa sebenarnya secara gaya bahasa tulisannya itu memang salah. Jadi manfaat kami dengan adanya kegiatan ini menambah wawasan bagi kami untuk lebih baik ke depannya dalam melaksanakan surat menyurat. Apalagi di Fakultas Ekip itu sangat-sangat banyak, surat keluar, surat masuk itu sangat-sangat banyak. Jadi dari sistem penulisan kita aja apabila ada kesalahan, itu mencerminkan betapa bobroknya administrasi di Ekip itu sendiri. Dengan diadakannya penyuluhan ini, diharapkan staf administrasi yang ada di lingkungan UMN Al-Wasliyah dapat bertambah kompetensinya dan memiliki pengetahuan di bidang kebahasaan. Harapan kedepannya tentunya kawan-kawan dan sivitas akademika yang mengikuti kegiatan kali ini bertambah kompetensinya, memiliki pengetahuan di bidang kebahasaan, karena kita harus bangga bahasa Indonesia sekarang ini menjadi bahasa internasional, banyak dipakai menjadi bahasa-bahasa kedua seperti di Vietnam, di Australia dan sebagainya, itu banyak pusat-pusat bahasa yang sudah dibangun. Nah, melalui gerakan Bulan Bahasa yang sebentar lagi akan kita sambut, diharapkan dengan kegiatan ini, skill dan kemampuan kawan-kawan semakin bertambah. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rizky Nugraha, UMN Channel, mengabarkan. Selanjutnya, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah melakukan kerjasama melalui penandatanganan MOU dan MOA dengan Universitas Ibnu Sina Batam. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. UMN Al-Wasliyah sebagai tuan rumah untuk melakukan penandatanganan ini, yang dilakukan di ruang rapat Salim Siregar. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektorat, Dekanat, Direktur Pasca, dan beberapa sivitas akademika dari UMN Al-Wasliyah maupun dari Universitas Ibnu Sina. Bentuk kerjasama ini juga dilakukan guna untuk menjalin silaturahmi, pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dimana menjadi suatu bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Setelah melakukan penandatanganan MOU, kedua universitas melakukan pertukaran cenderamata lalu memberikan kata sambutan dari masing-masing kedua universitas. Rektor Universitas Ibnu Sina mengatakan kerjasama ini dilakukan untuk pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian, yang dimana sebagai bentuk perwujudan dari MBKM. Tentu harapan kita dengan adanya MOU ini semoga dua pihak mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, tentu ketika nanti kita ingin akreditasi baik institusi maupun prodi, itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat dan sangat bernilai tinggi ininya. Karena MOU sampai MA, sampai aplikasinya, sampai bukti-buktinya itu nanti akan diperlihatkan ketika saat akreditasi institusi maupun prodi. Itu manfaatnya luar biasa itu terhadap kampus. Nilai-nilainya sangat tinggi, poin-poinnya sangat tinggi terhadap akreditasi kita nanti. Tidak hanya melakukan penandatanganan MOU, Fakultas Ekonomi dari kedua universitas juga melakukan penandatanganan MOA, yang akan melakukan pertukaran dosen untuk mengajar di kedua fakultas tersebut. Tidak hanya melakukan pertukaran dosen dari kedua fakultas, kedepannya akan dikembangkan lagi untuk para dosen dapat menulis jurnal di kedua universitas tersebut. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tidak hanya dengan Universitas Ibnu Sina, kegiatan ini sudah kita lakukan dengan universitas lain juga. Kerjasama ini kita berharap menguntungkan kedua belah pihak ya, untuk memajukan dan maju bersama, bergerak bersama untuk kemajuan bangsa kita dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, yaitu mahasiswa dan dosen. Saya kira itu poin penting dari kerjasama ini dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan kita berharap tidak hanya dengan Ibnu Sina, dan dengan yang lain juga seperti itu.
Rektor UMN Al-Wasliyah Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasur Bakti juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Ibnu Sina karena telah memilih UMN Al-Wasliyah sebagai salah satu universitas di Sumut untuk menjadi mitra kerja. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Ingat, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.